Terima kasih Tuhan. Dan inilah Tuhan pernyataan iman kami di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa seumur hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Sebab itu kami tidak takut akan hari depan kami. Apa yang akan terjadi di tahun 2024 ini, kami seluruhnya pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan dengan iman kami akan menjalaninya Tuhan. Sebab itu di awal tahun 2024 ini Tuhan, di ibadah ini Tuhan, benar-benar kami rindu untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Hari-hari ini Tuhan, kami sungguh memerlukan Engkau. Firman-Mu itu yang menguatkan kami. Firman-Mu itu yang meneguhkan kami. Sebab itu Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Dan kami boleh diubahkan. Kami tidak mau sama dengan tahun 2023. Kami akan menjadi semakin berubah, semakin mencintai Engkau. Semakin mengasihi Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan. Tahun 2024 ini Tuhan. Kami rindu perubahan-perubahan rohani terjadi dalam hidup kami. Sebab itu kami rindu untuk membuat resolusi yang baru Tuhan. Urapi kami semua Tuhan yang hadir, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi pesan Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, mari Tuhan juga urapi untuk menyampaikan pesan-Mu dengan sederhana dan jelas. Mari Tuhan mampukan Tuhan untuk menyampaikan pesan-Mu. Dan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan kami semakin diubahkan untuk semakin mencintai Engkau. Semakin memahami rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpuji kemuliaan-Mu Bapa, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu simak baik-baik, Bapak Ibu pasti masih mengingatnya dengan baik. Apa Bapak Ibu tema 2024? Apa Bapak Ibu? Iya, beriman teguh kepada Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Beriman teguh kepada Tuhan, ini adalah tema yang sangat strategis di awal tahun 2024 ini Bapak Ibu. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024 ini. Orang menyebut ini tahun politik. Orang menyebut dulu 2023 tahun suram, tahun gelap Bapak Ibu. Tapi saya menyebutnya juga tahun-tahun ini adalah tahun penampian. Penampian buat saudara dan saya dan kita semua sebagai pengikut Tuhan. Karena hari-harinya semakin dekat Bapak Ibu. Hari-hari kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Bencana, peperangan dan segala macam tanda-tanda itu sudah semakin jelas. Dan kalau hari ini temanya adalah iman yang teguh kepada Tuhan. Itu adalah tema yang sangat strategis. Tema yang cocok buat saudara dan saya, bagaimana kita harus hidup, Bapak Ibu. Tentunya kita harus hidup dengan sungguh-sungguh, iman yang teguh di dalam Tuhan. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, apa iman itu Bapak Ibu? Bergumul saya bertahun-tahun, saya pengen tahu sebenarnya iman itu apa sih? Beberapa kali saya berkhotbah tentang iman,
Ya, sudah saya sampaikan beberapa kali tentang iman. Tapi Bapak Ibu, hari ini saya menemukan sebuah kebenaran. Setelah saya menyiapkannya, saya menemukan sebuah kebenaran baru. Jadi kalau saya tanya iman kepada Bapak Ibu, apa Bapak Ibu? Banyak kita yang menjawabnya, Pak baca saja di mana Ibrani 11 ayat 1. Itu definisi iman, katanya seperti itu Bapak Ibu. Ya, katanya. Tapi benar enggak? Yuk kita ikuti terus Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi semua orang sebenarnya itu punya iman. Saudara dan saya punya iman. Kalau saudara keluar dari gereja ini, ketika saudara keluar dan saudara berkata kepada orang yang sudah dewasa, pasti saudara akan mendapat jawaban, saya orang beriman. Karena di Indonesia ini jarang, hampir nggak ada. Kita nggak pernah jumpai, jarang kita jumpai orang yang tidak beriman. Kita kalau keluar pasti dia berkata, saya orang beriman Pak. Entah itu Kristen, entah itu bukan Kristen, semuanya. Kalau ditanya dia beriman. Dan kalau saya tanya sekarang, saudara beriman enggak? Iya Pak, saya beriman. Tapi iman yang seperti apa yang kita miliki Bapak Ibu? Dan saudara tahu enggak? Kita tahu enggak sebenarnya definisi iman itu? Saudara akan bertanya begini, oh Pak saya tahu, iman itu kan percaya. Dan percaya saja sudah cukup Pak. Bapak Ibu, pengertian kita mestinya semakin hari semakin bertumbuh kepada pengertian yang benar apa yang menjadi pesan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi semua orang beriman, benar. Saya setuju juga. Semua orang beriman, tapi bedanya ada yang imannya itu iman manusiawi, tapi ada orang yang imannya itu ilahi, Bapak Ibu. Imannya itu ilahi. Jadi Bapak Ibu, itu yang membedakan. Kalau mungkin di luar sana kita tanya, saya beriman juga. Tapi bedanya mereka punya iman, tapi iman manusiawi. Iman yang sekedar dia punya seperti keyakinan, seperti kepercayaan, Pak itu memang beda. Bapak Ibu, nanti kita akan pelajari. Jadi iman manusiawi itu ketika saya duduk di kursi ini Bapak Ibu, saya akan duduk begitu saja. Saya nggak memikirkan kaki kursi ini kuat atau tidak. Karena saya beriman manusiawi. Tapi ketika kursi ini dikurangi kakinya satu, saya akan berpikir, saya nggak mau duduk di situ. Itu manusiawi dan semua orang punya iman ini. Iya, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi bedanya saudara itu beda. Saudara yang pernah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara punya iman yang berbeda. Kita semua punya iman yang berbeda. Meskipun ukurannya sama sebesar biji sesawi pun, Bapak Ibu. Kita punya iman. Saudara dan saya punya iman. Dan iman itu apa Bapak Ibu? Iman yang ada di dalam firman Tuhan. Iman yang di dalam firman Tuhan itu apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu kelihatan atau tidak Bapak Ibu? Biasanya nggak kelihatan. Yang kita harapkan, khususnya apalagi keselamatan. Kita diberikan keselamatan oleh Tuhan. Itu nggak kita lihat hari ini. Nyatanya kita hari ini masih ada di sini. Belum ada di sorga. Itu kita tidak lihat. Nyatanya nanti 2024 ini bulan Juni misalnya.
bulan Juli kita belum bisa melihat apa yang terjadi. Tapi kita berharap Bapak Ibu, berharap akan pertolongan Tuhan, akan kasih Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan kemenangan Tuhan dalam hidup kita. Itu dasar iman kita. Dan buktinya apa? Buktinya ya iman itu juga. Masih bingung rupanya Bapak Ibu, Saudara. Jadi iman itu apa Pak David? Iman itu berasal dari bahasa Yunani Bapak Ibu. Dari asal kata pistis, ya. Pistis. Jadi kalau dibahasakan Bapak Ibu, itu sebuah realita di mana kita telah dipengaruhi oleh kebenaran sehingga kita berada di dalam posisi percaya. Bapak Ibu, jadi iman itu adalah sebuah realita yang mempengaruhi kita sehingga kita berada di dalam posisi percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Paham Bapak Ibu? Jadi iman adalah satu realita di mana kebenaran itu telah mempengaruhi hidup saudara dan saya sehingga kita berada di dalam posisi percaya. Percaya penyertaan Tuhan kita ke depan. Percaya penyertaan kita, keselamatan Tuhan dalam hidup kita. Itu namanya iman Bapak Ibu. Masih belum jelas juga. Jadi iman itu sebenarnya realita dalam hidup kita. Hidup saudara dan saya. Di mana saudara sekarang berada dalam posisi percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara sudah dipengaruhi sebuah kebenaran-kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, itu percaya berasal dari kata pistis. Ya. Iman itu berasal dari kata pistis. Percaya, iman sama percaya beda enggak Bapak Ibu? Beda enggak? Pikiran sama berpikir sama enggak? Bapak Ibu sama enggak? Iya. Iman dan percaya itu juga beda Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini kita berkata, Pak, iman itu artinya percaya. Kurang tepat Bapak Ibu. Jadi menganalogikannya pikiran dengan berpikir itu sama, bukan? Enggak sama. Karena iman itu adalah kata benda. Sementara percaya itu adalah kata kerja. Bapak Ibu. Iman itu kata benda. Sama dengan pikiran, itu kata benda. Non, ya. Sementara percaya itu verb. Iman itu berasal dari kata pistis. Kalau percaya itu pisteo. Bapak Ibu. Jadi ada dua sekarang saudara mengerti bahwa iman itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Nanti kita akan semakin mengerti. Iman itu pemberian Tuhan yang diberikan kepada kita. Sementara percaya itu adalah tindakan aktif dari kita untuk percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin Bapak Ibu. Itu namanya iman. Jadi Bapak Ibu, dua-duanya perlu. Iman itu adalah pemberian Tuhan dan percaya itu adalah reaksi aktif dari kita supaya kita percaya kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti kita mengenai iman? Belum mengerti Pak. Ya, nanti makin mengerti, makanya datang di Komsel Bapak Ibu. Nanti di Komsel kita akan
bahas terus setahun ini tentang iman, Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi itu iman Bapak Ibu. Iman itu bukan iman yang membabi buta. Artinya udah percaya saja. Bukan seperti itu. Iman itu ada intelektualnya. Pak, kalau orang yang berkurang bagaimana? Tetap Bapak Ibu pasti dia ngerti. Sekecil apapun pengertiannya pasti dia akan punya iman itu. Ketika dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia punya iman. Bapak Ibu. Dan ada relasionalnya dengan Tuhan. Bapak Ibu, nanti kita akan makin ngerti. Ya. Jadi iman itu sampai di sini Bapak Ibu, iman itu ternyata juga adalah buah dari roh. Bapak Ibu, selama ini saya nggak pernah saya memberikan pelajaran tentang buah-buah Roh Kudus. Itu selama ini saya mengajarinya nggak ada namanya iman di dalam buah-buah roh, itu nggak ada. Tapi ternyata hari ini Bapak Ibu, semakin saya pelajari, semakin saya mengerti bahwa ternyata iman itu adalah dari buah roh. Jadi tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, perdamaian, panjang sabar, ya. Kemudian kesabaran, kemurahan dan kebaikan dan iman. Ternyata iman itu adalah buah roh. Jadi kalau kita pengen punya iman dari Tuhan, maka kita harus punya Roh Kudus juga. Makanya ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu saudara dan saya di dalam hidup kita, dalam hati kita ada Roh Kudus. Mari Bapak Ibu pegang coba dada kita. Ada Roh Kudus dalam hidup saya. Katakan bareng-bareng. Ada Roh Kudus dalam hidup saya. Dan Roh Kudus itu menghasilkan iman dalam hidup saya. Dan membuat saya tidak takut lagi. Karena ada force, ada kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sampai di sini saya harapkan Bapak Ibu mengerti tentang iman. Jadi bukan sekedar percaya saja. Ya, bukan sekedar percaya saja. Bapak Ibu, tapi lebih dari itu. Karena iman itu timbul dari firman Tuhan. Nanti kita akan pelajari juga. Jadi iman kalau di Sabda itu memberi definisi gini. Ini bagus juga. Iman adalah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati oleh Roh Kudus yang menghidupkan dan memandu saudara dan saya. Ya, memandu kemampuan kita menuju satu tujuan. Tujuan saudara dan saya apa? Salah satunya tujuan saudara dan saya adalah ke surga nanti. Ya. Nanti kita berjumpa di surga. Tergantung siapa yang duluan, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu duluan, gak tahu. Saya belakangan, gak tahu juga. Atau saya belakangan, Bapak Ibu yang duluan, juga gak tahu juga. Iya, gak ada yang tahu. Tapi iman itu membuat kita, Bapak Ibu, memandu kita, kemampuan kita, supaya kita dalam hati kita, ya, memahami itu semua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi iman yang ada dalam hidup saudara, dalam hati saudara, dalam hati kita semua adalah iman yang berasal dari Tuhan. Tidak tiba-tiba ujuk-ujuk kita beriman gedebuk begitu. Tapi itu iman dari Tuhan, Bapak Ibu. Maka judulnya, Bapak Ibu, iman yang berasal dari firman Tuhan. Iman dan firman Tuhan. Iman tidak timbul begitu saja, namun tumbuh melalui sebuah proses. Bapak Ibu, makanya hari-hari ini saudara dan saya diproses supaya saudara semakin punya iman.
Dan nanti kalau Tuhan datang, salah satu yang ditanya, masih adakah iman di hati kamu dalam hidup? Masih adakah iman dalam hidup saudara dan saya ketika nanti kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka? Dan kita harus bertanggung jawab, Bapak Ibu. Jadi iman itu dari mana munculnya, Bapak Ibu? Nah, ini yang pertama. Kebenaran yang pertama. Iman itu munculnya dari firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Amin Bapak Ibu. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran firman Tuhan. Firman Kristus. Saudara dan saya punya iman itu tidak muncul tiba-tiba. Karena kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menerima firman Tuhan. Dan ada iman dalam hati saudara dan saya. Ketika saudara mengalami kesesakan misalnya. Ketika saudara mengalami keperluan, jalan buntu dan lain sebagainya Bapak Ibu. Lalu saudara mendengar Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Di situ muncul iman kita. Jadi kalau dalam bahasa Yunani kata muncul atau timbul ya. Jadi iman timbul. Kata timbul itu kalau dari saya lihat dari bahasa Yunaninya itu agak nggak enak kalau saya ucapkan ya. Karena seperti biasa kita ke belakang itu. Memang bahasa Yunaninya begitu. Bahasa Yunaninya ya. Itu apa? Kalau saudara lihat lebih parah lagi itu di bahasa Yunaninya, ya. Itu berasal dari atau titik asalnya iman itu dari mana? Dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi saudara dan saya kalau tidak mendengarkan firman Tuhan, kalau tidak suka akan firman Tuhan, kalau kesukaan kita bukan firman Tuhan, bagaimana kita akan menjadi semakin teguh dalam iman kita? Maka hal pertama supaya iman kita semakin teguh di dalam Tuhan, yang pertama seharusnya saudara dan saya menyukai firman Tuhan. Karena iman itu muncul dari firman Tuhan. Berasal dari firman Tuhan. Titik asalnya dari firman Tuhan. Dan saudara mesti mengerti bahwa firman Tuhan itu adalah perkataan-perkataan Tuhan. Yohanes 6 ayat 63 kalau nggak salah. Bahwa perkataan-perkataan yang aku katakan itu adalah perkataan roh dan hidup. Artinya apa? Firman Tuhan yang saudara dan saya dengar, yang kita terima, itu akan mengerjakan hidup kita. Saudara akan berubah dan berubah dan berubah. Kalau sekarang belum berubah, ayo dengerin terus firman Tuhan, firman Tuhan. Saudara jangan dengerin bukan firman Tuhan. Ya, kalau pengen imanmu tumbuh. Pak sekarang iya nggak apa-apa dengerin apa saja, tapi literasi kita, pendengaran kita itu harusnya lebih peka kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan jangan kamu khawatir. Firman Tuhan jangan gelisah hatimu. Tapi yang lain berkata menakut-nakuti. Nanti akan kejadian begini, begitu dan seterusnya Bapak Ibu. Dan itu dunia, iblis. Iblis itu pembohong yang ingin senantiasa melemahkan iman saudara dan saya dari dulu sampai sekarang. Begitu saudara lengah, saudara dibohongi, dan bapa pembohong itu adalah iblis itu, Bapak Ibu, saudara akan jatuh dan meninggalkan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Ibrani, penulis Ibrani, ya 6
entah itu Paulus atau siapa. Ya. Tapi penulis Ibrani itu mengatakan iman adalah dasar, itu dikatakan pada waktu terjadi orang-orang menjadi murtad. Orang-orang mulai meninggalkan imannya. Kekristenan mulai meninggalkan karena dianiaya. Nah, hari-hari ke depan kita tidak tahu Bapak Ibu apa yang terjadi. Tapi iman itu harus tetap teguh dalam hati kita. Dalam hidup saudara dan saya. Jadi iman itu datang, timbul, titik awalnya adalah firman Tuhan Bapak Ibu. Boleh di enter lagi ya? Enggak nyangkut ya? Boleh di enter saja dari situ? Oke. Jadi Bapak Ibu, saudara, sebenarnya kita sering-sering mencari alasan ya. Pak, saya sibuk gak bisa mendengarkan firman Tuhan. Sekarang banyak sekali aplikasi, cara Tuhan dan berbagai macam cara. Saudara bisa merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Makin banyak saudara mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, makin banyak saudara akan dibekali. Akan mendapatkan titik awal tadi dari iman tadi dalam hidup saudara dan saya. Bisa saat teduh pribadi, Bapak Ibu. Bisa mendengar khotbah firman Tuhan, baik di komsel. Makanya Bapak Ibu, semakin saudara sering ke komsel, semakin saudara banyak mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu, makanya saya terus dorong, terus komsel. Komsel kami, kalau libur malah kayaknya ada yang hilang. Jadi nanti tanggal 10 udah mulai. Ini Pak tahun ini komsel kami juga. Tadi tanya Pak, komselnya mulai kapan? Tanggal 10 ya? Iya Pak, iya. Hari Rabu sudah mulai. Dan tahun 2024 ini mulai. Pengajaran tentang iman kita akan serasikan dengan apa maunya sinode. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar terus ini. Jadi pendalaman Alkitab yang membuat iman timbul, bertumbuh kembang dalam kehidupan saudara adalah firman Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu kebenaran yang kedua, Bapak Ibu. Jadi firman Allah itu mengatakan juga bahwa iman itu sangat penting. Katakan bareng-bareng. Iman itu sangat penting. 2, 3. Iya. Iman itu penting Bapak Ibu. Iya. Maka saudara dan saya harus punya iman. Karena penting. Nanti ketemu Tuhan ditanya iman. Adakah iman di hatimu? Adakah iman di bumi ini? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Iman itu penting. Yang pertama apa? Bapak Ibu, Ibrani 11 ayat 26. Yang tadi saya katakan Ibrani itu ditulis untuk menghambat terjadinya pemurtatan besar-besaran yang terjadi pada waktu itu. Tetapi tanpa iman, Bapak Ibu, ayat Ibrani 11 ayat 26, ayat 6, maaf. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Tetapi tanpa iman, sulit orang berkenan kepada Allah. Begitu Bapak Ibu. Yang benar bagaimana Bapak Ibu? Tidak mungkin, ya, bukan sulit Bapak Ibu, tapi tidak mungkin. Bapak Ibu bisa bedakan nggak sulit sama tidak mungkin? Masuk ke dalam kerajaan surga itu sulit, Bapak Ibu, sama dengan masuk kerajaan surga itu tidak mungkin. Beda. Kalau sulit masih bisa diusahakan, tapi kalau tidak mungkin itu nggak ada alternatif lain. Hanya satu alternatifnya. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Jadi iman itu sangat penting. Yang pertama karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu eksis dalam hidup saudara dan saya.
Itu kita sampaikan kemarin, Coram Deo, bahwa Allah hadir di mana-mana. Coba saudara sebutkan tempat di mana Tuhan tidak hadir. Coba salah satu bisa enggak menyebutkan tempat di mana Tuhan tidak hadir? Enggak ada. Karena Allah itu berada di mana-mana, omnipresent. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah kalau tidak punya iman. Tidak berkenan, tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara memuji Tuhan tanpa iman pun, saudara nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa iman. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Tapi harus ada iman dalam hati kita, dalam hati saudara dan saya. Itu pentingnya. Iman dalam hidup saudara dan saya. Jadi kehidupan kekristenan kita Bapak Ibu hari-hari ini harus makin berubah. Tahun 2024 gereja kita juga harus makin berubah. Jangan sama dengan tahun 2023 kita mesti punya pengertian yang makin tumbuh lagi. Dan itulah sebenarnya esensi gereja. Ada pemuritan di dalamnya. Makanya Tuhan bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Supaya diajar. Itu tidak hanya penting, itu super penting. Supaya saudara dan saya diajar. Makin ngerti, makin memahami. Dan seterusnya Bapak Ibu. Saudara dan saya harus punya iman. Karena iman itu menyebabkan kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai ketika kita datang kepada Tuhan, lalu Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu, karena saudara dan saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini khotbah doktrinal yang mungkin banyak teorinya, nanti prakteknya belakangan. Karena nanti minggu-minggu berikutnya, nanti hamba-hamba Tuhan yang lain akan menyampaikan juga tentang iman. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi iman itu sangat penting. Yang pertama, menyebabkan saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, tanpa iman kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita tidak bisa memperoleh. Bapak Ibu kalau kita baca dalam Efesus 2 ayat 8 dulu ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi Bapak Ibu, semua hal-hal rohani sudah disediakan Tuhan di surga. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan Bapak Ibu. Tapi disediakan. Tinggal kita dengan iman saudara dan saya. Kesembuhan disediakan Tuhan. Kesehatan disediakan Tuhan. Bapak Ibu, jodoh disediakan juga oleh Tuhan. Kalau saudara masih jomblo. Ya. Kemudian apa lagi? Harta benda, kekayaan disediakan enggak oleh Tuhan? Di surga disediakan juga, tapi enggak ucuk-ucuk blek ini duit jatuh dari langit dari surga, enggak begitu Bapak Ibu. Jadi Ulangan 18 ayat 8 kalau enggak salah atau sebaliknya, itu kamu diberikan kekuatan untuk menerima kekayaan. Artinya apa? Kekayaan dari mana-mana itu diberikan kepada kita. Kalau kita punya iman, jadi nggak kelihatan, tetapi Bapak Ibu dengan iman kita mengambil itu. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara, mengambil bukan berarti kita berdoa Tuhan. Jadi iman itu tidak diam diri, tapi iman itu dinamis, progresif, dan bergerak Bapak Ibu. Tanpa iman orang tidak memperoleh keselamatan. Ya, pasti itu. Tidak bisa memperoleh keselamatan tanpa iman.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tanpa iman kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita kerjakan. Tuhan itu sebenarnya ingin kita mengerjakan apa, ya. Dan Tuhan, ya, akan campur tangan. Tapi kalau tanpa iman kita nggak bisa. Pada waktu saya diberi tugas oleh Pak Hengki membidangi marturia dan saya memegang misi perjalanan, contohnya yang agak besar hari kemarin itu ke Jawa untuk memberkati pendeta-pendeta yang ada di sana. Secara manusia saya nggak punya apa-apa. Mau memberkati hamba-hamba Tuhan di pedesaan, saya punya apa? Tapi saya punya iman. Dan iman itu yang memampukan saya untuk melakukan pekerjaan besar Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tidak bertanggung jawab. Karena Tuhan memberi tugas, maka Tuhan pasti menolong dan Tuhan memberikan jalan-jalannya. Bapak Ibu, pada waktu itu teman kita bilang, Pak, kita memberkati, saya yang bilang malahan ya. Kita rencana kita akan memberkati pendeta-pendeta yang ada di daerah 300.000 per orang. Kasihan mereka. Ada teman yang bilang, Pak 300 itu apa? Kasihan. Jangan 300 lah Pak, 500. Dalam hati saya, 500? Ya dari mana duitnya? Bapak Ibu, dalam hati saya, nanti disiapkan videonya ya Kak, yang itu. Dalam hati saya nggak punya, ya. Tapi ternyata teman-teman justru imannya lebih besar. Dan dia berdoa, kita kontak juga hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, dia juga berdoa juga. Akhirnya banyak orang tergerak. Jadi kalau saudara-saudara tergerak kemarin, ya, memberkati itu digerakkan oleh iman. Saya percaya itu. Bukan karena inisiatif dari Bapak sendiri. Ya. Kadang-kadang saya sampai terkaget. Loh, ini dari orang yang tidak disangka-sangka kasih persembahan. Tapi saya percaya itu jalan-jalannya Tuhan. Dan yang menggerakkan itu adalah iman, Bapak Ibu. Iman yang ada di hati saudara. Tidak kelihatan, doa orang-orang yang ada di Jawa juga gak kelihatan. Ya. Tapi tiba-tiba tersedia itu anggaran dan bisa memberkati orang-orang yang ada di sana. Bapak Ibu. Kita bisa beli air bersih, kita bisa kasih sound system mereka, ada 15 biji, ya. Dan ada salah satu hamba Tuhan yang sudah patah semangat, tapi kemudian coba diputar ya, boleh salah satu saja. Sebenarnya banyak, tapi ini satu saja. Mungkin bisa, kalau bisa 2, 3. Selamat pagi dan terima kasih untuk kedatangan tim Marturia yang dari GBI. Ini pendeta Bapak Ibu. Raya Serpong. Ya, pendeta di daerah begini. Sebuah keadaan yang cukup luar biasa. Inilah awal dari sebuah pemulihan. Karena pelayanan kadang-kadang membuat kita jenuh, karena pelayanan kadang-kadang membuat kita capek. Bahkan tidak sedikit kita yang namanya hamba Tuhan juga mengalami yang namanya depresi, bahkan sampai stres. Tapi hari ini ada sesuatu yang luar biasa. Sebetulnya kita bukan tersesat, tapi kita sebetulnya hanya perlu kembali ke titik di mana kita awalnya mendapatkan suara dari Tuhan. Kita semangat waktu datang di Wonogiri supaya kita mengabarkan Injil. Tapi di tengah perjalanan kita akhirnya capek dan akhirnya kita berhenti. Tapi pagi hari ini, siang hari ini, ada sebuah keluarga yang datang dan menyapa kita. Luar biasa. Injil harus diberitakan lagi. Semangat harus ditegakkan kembali. Bahkan
Terima kasih untuk tim yang siang hari datang. Kami akhirnya menjadi kembali ke titik yang koordinat yang awal. Terus bekerja, terus suarakan suara Tuhan supaya Injil diberitakan di seluruh Wonogiri. Wonogiri untuk kemuliaan. Terima kasih untuk semua hal yang terbaik yang sudah diberikan oleh GBI Geraha Raya Serpong. Terima kasih, kami tunggu kedatangannya berikutnya untuk yang lebih dahsyat lagi. Tuhan memberkati. Baik, nama saya Pendeta Filipus Kanikola. Saya mengembalakan Ya, cukup dulu kali ya. Indonesia Bethel Center. Iya, karena ini spontan jadi saya nggak sempat banyak edit. Tapi salah satunya itu, ternyata Bapak Ibu, iman itu membuat kita dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sampai akhirnya saya nggak menyangka, teman-teman saya juga nggak menyangka kalau sampai seperti itu bisa berbuat. Dan kalau diulangi lagi belum tentu, tapi pasti bisa kalau dengan iman, kita mengandalkan iman. Bapak Ibu Saudara, jadi iman itu yang memampukan saudara dan saya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, sayang sekali waktunya terbatas. Bapak Ibu, tanpa iman kita tidak menerima apa yang Tuhan sudah sediakan, ya. Terpujilah Tuhan yang mengaruniakan segala berkat rohani di surga. Bapak Ibu, sudah semua berkat rohani di surga itu sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Kesembuhan sudah disediakan belum? Sudah. Amin. Harta benda, duit sudah sediakan belum? Sudah, sediakan juga di surga. Ya, nggak kelihatan. Tapi itu Tuhan sediakan. Gak nyangka nanti uang dari luar negeri datang. Ya, uang dari mana datang? Dari pembeli-pembeli datang. Dari langganan-langganan kita yang lama, datang lagi. Ya. Dari customer kita, ada orderan-orderan lagi. Itu cara Tuhan. Kalau kita punya iman. Jadi kalau saudara mau itu, mari kita semakin beriman di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dan poin yang ketiga, firman Tuhan mengatakan bahwa iman itu adalah anugerah Allah, pemberian Tuhan dari hidup saudara dan saya. Mari kita semakin terus minta kepada Tuhan. Walaupun sering kita menghadapi ketegangan antara iman dan kenyataan. Iman kita berkata begitu, kemudian kenyataannya seperti ini. Itu ada ketegangan. Tapi Tuhan, Roh Kudus itu yang memberikan pertolongan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, hari ini saya nggak tahu ketegangan apa yang ada dalam hidup saudara. Mungkin saudara sedang sakit, mungkin saudara sedang hilang harapan, mungkin saudara sedang kehilangan pekerjaan, kehilangan sesuatu ya yang penting dalam hidup saudara. Bapak Ibu, kembali, mari kita kembali beriman kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan, menggali terus firman Tuhan supaya iman kita semakin teguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya panggil kembali pemain musik, worship leader, singer untuk kita akan akhiri, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, jadi iman itu penting. Saudara dan saya, kalau ingin kita berkenan di hadapan Tuhan, kalau kita ingin mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya, kalau saudara ingin berkat-berkat yang sudah disediakan Tuhan, mari kita dengan iman mengambil itu. Dengan apa? Dengan percaya. Iman Tuhan berikan dalam hidup kita, dan bagian kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu adalah mempercayai Tuhan di hati dan di pikiran, Bapak Ibu. Kadang-kadang hati kita percaya, pikiran kita nggak percaya. Percaya di hati dan di pikiran. Percaya kita sudah disembuhkan. Percaya kita sudah ditolong Tuhan. Percaya Tuhan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian.
saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. hatiku percaya, Hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebentar kita akan